Perempuan nekat terjun dari jembatan flyover Banjarmasin diduga karena masalah keluarga. Hendak ke masjid, seorang pria tewas ditabrak pengendara motor dari arah belakang. Telur, roti, dan buah jadi menu MBG hari pertama usai libur sambut Ramadan di SMPN 8 Pontianak. Tunggu waktu berbuka, bupati, pejabat, hingga warga ikuti festival mancing ikan di depan kantor Bupati Kuburaya. Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali Kompas Pagi dapat kembali hadir di hadapan Anda. Kami telah merangkum beragam informasi menarik seputar Pulau Kalimantan yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya, Melian Tacung. Mari kita jalan Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita ke sorotan yang pertama, saudara, seorang perempuan asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, nekat melompat dari flyover Banjarmasin. Percobaan bunuh diri ini diduga dipicu masalah keluarga. Warga Banjarmasin digegerkan seorang perempuan asal Kabupaten Barito Kuala yang nekat melompat dari jembatan flyover Banjarmasin pada Sabtu malam 21 Februari. Saat kejadian, lalu lintas di Jalan Ahmad Yani kawasan flyover ini sempat ramai. Seorang saksi mengaku sebelumnya ia sempat mengira yang terjatuh hanya kain, hingga akhirnya menyadari ternyata adalah manusia. Di parkiran tadi, kami lihat tuh kira kain, ada tahu, ya Allah, seorang bunuh diri itu ada tahu. Pas sudah rame ya kami kesana juga kira kain, ada tahu orang meluncat. Itu infonya aja. Kami jaga parkir juga bang, ya Allah. Itu kondisi jalan tadi kayak apa pas lagi pas rame, pas orang lampu hijau, orang lewat. Meluncat. Ya. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin bilang korban nekat diduga karena masalah keluarga. Dari hasil penyelidikan awal kita dapatkan bahan keterangan bahwa indikasi bunuh diri karena permasalahan keluarga. Karena memang sebelum dia lompat, dia mengabari keluarganya terlebih dahulu karena dia punya permasalahan, dia hendak melakukan bunuh diri. Akibat peristiwa ini, perempuan berumur 22 tahun tersebut mengalami luka parah di bagian kepala dan patah kaki. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sorotan selanjutnya, kisah tragis menimpa KH, 21 tahun, wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, yang diduga dianiaya orang tua angkat. KH alami kekerasan berupa penyiraman air panas di sekujur tubuh. Aksi kekerasan diduga dilakukan 2 orang tua angkat korban, yakni AS dan ML. Dari keterangan, korban alami kekerasan sejak usia 11 tahun. Polisi sudah minta keterangan dari 5 saksi dan terus melakukan pendalaman. Kejadian ini terungkap usai korban melarikan diri. Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk jalani pengobatan akibat luka siraman air panas. Hari ini kami hanya memastikan datang ke tempat ibu korban ini, melihat korban karena sudah diizinkan pulang dari rumah sakit. Memastikan itu dulu dan proses selanjut pasti akan kami dalami lagi apa yang disampaikan ataupun keterangan dari pihak korban. Saksi kurang lebih saat ini sudah ada 5 saksi yang kami BAP. Yang juga jadi sorotan saudara, seorang pria tewas ditabrak pengendara motor saat hendak sholat subuh ke masjid. Peristiwa itu terjadi di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur. Inilah detik-detik seorang pria lansia bernama Warsito ditabrak pengendara motor yang sedang melintas dari belakang saat menyeberang jalan hendak ke masjid pada pukul 4.40 WITA Sabtu 21 Februari 2026. Ketua RT setempat menyebut korban bahkan sempat tertabrak kendaraan lain sebelum akhirnya dievakuasi dan dibawa ke RSUD Abdul Muiz untuk mendapat pertolongan. Namun nahas korban dinyatakan meninggal oleh dokter saat tiba di rumah sakit. Dia itu mau ke masjid kan biasa ajan duluan. Pas nyebrang mungkin dalam keadaan gelap juga orang nggak lihat kan ketabrak. tadi ditabraknya kayak apa, Bu? Karena kan yang pali ikan yang lewat itu kan. Habis itu berapa menit kemudian pickup melaju, mungkin karena nggak lihat itu. Dan paling gelap juga waktu itu. Sempat kelindas berarti, Bu, ya?
Sempat kabur, pelaku penabrak yang merupakan pedagang ikan keliling akhirnya menyerahkan diri dan selanjutnya diperiksa oleh personel Satlantas Polresta Samarinda. Untuk pelaku roda 2 yang nabrak tersebut sempat lari dari TKP, lalu korban ditinggal begitu saja. Lalu sekitar tadi pukul 9:30, mungkin rame di mana-mana. Lalu yang bersangkutan melapor sendiri ke kami, awalnya ke Pak RT, baru langsung ke sini dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Usai divisum, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Kita ke sorotan lainnya, saudara, jaga ketertiban selama bulan suci Ramadan. Polresta Banjarmasin gelar patroli. 11 remaja yang diduga mengonsumsi minuman keras ditangkap di kawasan Banjarmasin Barat. 11 remaja ini digelandang ke Polresta Banjarmasin usai terciduk mengkonsumsi minuman keras di kawasan Jalan Teluk Tiram pada Minggu dini hari. Dari penggeledahan, ditemukan barang bukti alkohol murni yang bercampur dengan minuman lain. Polisi juga memeriksa sejumlah warga yang melakukan kegiatan bagarakan sahur atau membangunkan orang sahur. Patroli polisi ini mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadan. Remaja yang ditangkap akan diberikan pembinaan lebih lanjut. Hari ini kita ada beberapa mengamankan anak-anak yang diduga melakukan minuman keras berupa alkohol murni ya, dicampur dengan minuman yang lain, dan rencana ada 11 orang itu akan kami bina di Polresta Banjarmasin. Nanti akan kita panggil keluarganya untuk diberikan pengertian, diberikan edukasi yang baik sehingga nanti tidak akan mengulangi lagi. Dari Kalimantan Barat, belakangan ramai di media sosial terkait seorang kakek bernama Herman, warga desa Ambarawa, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, yang menjadi tersangka karena diduga menangkap maling kelapa dengan menggunakan senjata tajam berupa parang. Kapolres Kuburaya menyebut kasus tersebut berawal dari konflik lahan kebun kelapa. Kapolres menjelaskan, pada Oktober 2024 terjadi keributan di kebun kelapa antara keluarga HN dan keluarga BN. Kedua keluarga tersebut kemudian saling lapor. HN melapor ke Polres Kuburaya karena alami luka di bagian pelipis, sementara BN melapor ke Polsek Batu Ampar. Kasus tersebut kemudian berproses hingga ke pengadilan dan anak BN berinisial J divonis bersalah 6 bulan penjara. Kapolres juga menjelaskan, kakek Herman menjadi tersangka atas laporan dari BN di Polsek Batu Ampar pada 4 November 2024 usai penyidikan dan gelar perkara. Dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam. Kapolres memastikan penetapan tersangka sudah sesuai aturan, profesional dan prosedural. Bahkan sudah diuji dan terbukti Pengadilan Negeri Mempawah tidak mengabulkan pra-peradilan kuasa hukum kakek Herman. Saat ini perkaranya sudah masuk lengkap atau P21 dan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Mempawah. Jadi tindakan penetapan tersangka pun sudah pernah diuji. Yang saya sampaikan tadi sudah pernah di pra-peradilan dan permohonan oleh pemohon ditolak dan penetapan tersangka dinyatakan sah. Kemudian juga perkara sudah P21 dan tahap 2 kejaksaan. Kemudian juga dari pihak HN sudah pernah juga secara internal sudah pernah melaporkan penyidik dari Polsek Batu Ampar terkait dengan penyidikan yang dilakukan dari internal sudah dilaksanakan bahwa semua sudah sesuai dengan SOP. 96.000 peserta BPJS PBI di Kalimantan Timur dinonaktifkan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sejumlah warga Desa Mensubang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, datangi mes karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT SMS. Aksi ini dipicu masih berlangsungnya penggusuran lahan karet warga. Sementara pihak perusahaan mengklaim pengelolaan lahan sudah sesuai ketentuan.
Seperti inilah aksi pendudukan mes dan pengusiran karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT SMS oleh sejumlah warga Desa Mensubang, Kecamatan Nangatayap, Kabupaten Ketapang pada Sabtu 14 Februari. Aksi pengusiran dan adu mulut ini terjadi usai putusan mediasi selalu dilanggar oleh pihak perusahaan dengan terus melakukan aktivitas penggusuran di tanah kebun karet warga yang diklaim masuk dalam areal HGU perusahaan. Warga menyebut hilangnya lahan perkebunan karet membuat banyak anak putus sekolah, bahkan masyarakat sulit untuk menghidupi keluarga masing-masing. Karena itu warga minta perusahaan bertanggung jawab atas permasalahan yang dihadapi. Yang kami rasakan ya susah lah karena pencarian kami itu hanya di situ. Jadi kami uyuh mau makan mau minum pun karena penghasilan kami hanya dari sawit dari karet itulah. Jadi jangankan mau nyengolahkan anak, makan juga susah. Karena karet kami udah habis kena gusurnya. Digusur oleh perusahaan itu ya? Oh, digusur oleh perusahaan PT SMS tuh. Dan sampai sekarang tidak ada kompensasi ganti rugi? Tidak ada. Jangankan ke masyarakat, untuk ke desanya pun tidak pernah datang. Sementara itu pihak perusahaan mengklaim pengelolaan lahan sudah sesuai ketentuan dan telah memiliki dokumen resmi serta ganti rugi tanam tumbuh di lahan yang digarap. Oke, bersama ini saya menjelaskan bahwa klarifikasi dari perusahaan, semua tanah yang sedang dituntut masyarakat ini, yang sedang kami garap ini, semuanya sudah memiliki izin. Jadi kami sudah melakukan GRTT, di mana semua dokumen yang kami miliki sudah lengkap dan itu sudah disahkan oleh pemerintah desa, bahkan sampai ke tingkat kecamatan. Jadi barang siapa masyarakat yang merasa tidak pernah menyerahkan, bisa tolong datang ke kantor, nanti kita cek sama-sama nih. Kita selalu mengedepankan upaya dialog ya, dialog positif. Jadi kalau mereka merasa tidak pernah jual tanah, kita cek nih. Karena kita punya dokumennya, jadi cek. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sejumlah personel TNI dan Polri tampak berada di lokasi kejadian. Samsul Hardi, Kompas TV, Ketapang, Kalimantan Barat. Kita ke informasi soal warga Desa Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, keluhkan sungai tercemar akibat aktivitas penambangan emas ilegal. Tidak hanya mencemari sungai, aktivitas tersebut juga mengganggu kesehatan warga. Warga Desa Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, merasa terganggu adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti karena mencemari sungai. Warga menyebut saat ini air sungai sudah tidak bisa digunakan untuk mandi dan mencuci. Cukup banyak, terutama air bersih. Tidak ada lagi air bersih, jangan mau cuci pakaian atau cuci piring. Cuci kaki tangan aja kalau udah pulang bekerja tidak berani, kental airnya. Warga lainnya, Andri, menyebut beberapa hewan mati akibat mengkonsumsi air sungai. Kelampai dampaknya kesehatan bagi kami dan kedua air bersih. Sesudah air bersih kami sekarang sudah agak sulit juga, apalagi musim kemarin. Ke Polsek, ke Polres dan sebagainya belum ada tindak lanjut. Warga menyatakan akan membuat laporan ke Polda Kalbar terkait maraknya penambangan emas ilegal di Desa Kelampai. Samsul Hardi, Kompas TV, Ketapang, Kalimantan Barat. Informasi selanjutnya, berdasarkan SK terbaru Kementerian Sosial tentang penonaktifan BPJS penerima bantuan iuran per bulan Februari 2026, kantor cabang BPJS Kesehatan Kota Samarinda mencatat sebanyak 96.757 peserta BPJS PBI di Kalimantan Timur dinonaktifkan. Dari data kantor cabang BPJS Kesehatan Kota Samarinda, jumlah keseluruhan penerima BPJS meliputi 6 daerah, yakni Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Barat. Sebanyak 64.684 peserta BPJS PBI dinonaktifkan. Sementara data kantor cabang Kota Balikpapan, dari 4 daerah yakni Kota Balikpapan, Kabupaten Pasir, Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Berau, jumlah peserta BPJS PBI nonaktif mencapai 32.073 peserta. Jika ditotal, jumlah seluruh peserta BPJS PBI Kaltim yang dinonaktifkan Kementerian Sosial mencapai 96.757 peserta. Angka ini lebih besar dari SK Kemensos pada bulan sebelumnya. Berdasarkan dari SK 3 tersebut, jadi ada sejumlah totalnya adalah 96.757 jiwa. Jadi ada penonaktifan PBIJK. Dan untuk kantor cabang Samarinda, untuk PBIJK yang dinonaktifkan itu ada sebanyak
64.684 jiwa. Beralih ke berita tentang harga sejumlah bahan pokok di Pasar Bauntung, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan masih merangkak naik. Seperti komoditas cabai rawit yang mencapai Rp110.000 per kilogram. Harga sejumlah komoditas cabai di Pasar Bauntung, Banjarbaru alami kenaikan, seperti jenis cabai japlak yang sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Begitu juga dengan jenis cabai rawit, terus melonjak dari Rp100.000 menjadi Rp110.000 per kilogram. Pedagang menjelaskan kenaikan terjadi sejak Senin pagi. Sejak sepekan terakhir, harga juga fluktuatif naik dan turun akibat pasokan dari Jawa yang berhenti mengirim, sehingga pedagang hanya mengandalkan pasokan petani lokal yang terbatas. Stoknya udah nggak ada kan, kemarin kita dikirim dari Jawa, sekarang Jawa lebih dari kita mahalnya, jadi nggak ngirim lagi. Oh, jadi ini dari lokalan aja? Dari lokalan aja, habis stoknya sedikit dibagi-bagi, ya harganya naik lagi. Menurut seorang pembeli, kenaikan mulai terjadi sejak 3 hari terakhir, mulai dari Rp6.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini menurutnya bisa membebani pengeluaran rumah tangga, terutama di bulan puasa seperti saat ini. Per seperempatnya 2.000. Oh, menurut Pian itu memberatkan kah Bu atau? Kalau ada uangnya nggak apa-apa sih, cuma kadang kan orang beda-beda Mbak. Ini naiknya selama puasaan ini aja kah Bu atau? Iya, baru sekitar 2-3 hari. Sejumlah komoditas lain yang alami kenaikan harga, yakni telur ayam Rp2.000 dari Rp30.000 per kilogram. Warga berharap harga bahan pokok bisa ditekan agar tidak memberatkan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, di Kalimantan Timur, harga daging sapi segar di Balikpapan naik antara Rp170.000 hingga Rp180.000 per kilogram. Menurut pedagang, pasokan daging sapi kosong. Harga daging sapi segar di pasar tradisional Kota Balikpapan alami kenaikan, seperti yang terjadi di Pasar Kelandasan. Kenaikan harga dirasakan oleh pedagang sejak awal Ramadan. Menurut pedagang, pasokan daging sapi segar kosong. Hal ini yang memicu kenaikan harga. Para pedagang kerap dapat pasokan dari Nusa Tenggara Timur. Sejak pasokan kosong, harga daging sapi naik dari Rp150.000 per kilogram menjadi antara Rp170 hingga Rp180.000 per kilogram. Para pedagang juga mengandalkan daging sapi lokal. Naik Om? Ya naik. Berapa sekarang? 160. 160 sampai 170. 170. Itu sejak kapan naik Om? Kemarin. Bulan kemarin. Kemarin. Kemarin ya, puasa pertama naik. Ya. Sejak barang nggak ada ini kosong ini. Ini aja sapi kampung aja dicari beli. Kalau dapat sapi kampung jualan. Nggak ada sapi kampung nggak jualan kita. Oh gitu. Soalnya kan di sana ada pengiriman masih. Nggak ada pengiriman. Iya, di sana kan banjir terus ya kan. Iya. Oh, banjir ya. Ngaruh kan ya. Ini berarti sapi kampung, sapi lokal Balikpapan? Iya. Kenaikan harga daging sapi sempat mengejutkan pembeli. Mereka berharap harga tetap stabil. Kaget. Kaget ya Bu. Tapi biasanya, tadi berapa beli? ini beli biasa adanya aja. Adanya ya? Iya, biasanya 150 itu udah apa? Biasanya 120, 130 lah paling mahal ya kan. Iya. Sekarang udah nggak dapat ya Bu? Enggak. Harapannya apa Bu sebagai warga ini Bu? Ya standar aja lah. Kita kan tahu Kelandasan kayak apa pasarnya kan. Pedagang memperkirakan kenaikan harga daging sapi bisa terus terjadi hingga jelang Lebaran mendatang. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Usai jeda kami akan kembali hadir dengan informasi seputar sejumlah santriwati gelar aksi bagi takjil gratis untuk pengguna jalan. Tetaplah bersama saya, Melia Tacung dalam Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya, Melia Tacung dalam Kompas Pagi. Saudara, hari pertama masuk sekolah di bulan Ramadan, siswa SMP Negeri 8 Kota Pontianak, Kalimantan Barat dapat makan bergizi gratis berupa telur, buah, dan roti. Menu ini disyukuri oleh para siswa.
Usai libur menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, aktivitas persekolahan di Kota Pontianak kembali dimulai per Senin 23 Februari. Di hari pertama masuk sekolah, 637 siswa SMP Negeri 8 Pontianak mendapatkan menu makan bergizi gratis atau MBG berupa telur, roti, dan buah pir. Walau tak semewah biasanya, menu sederhana ini disambut penuh rasa syukur oleh para siswa. Terlebih di bulan puasa, mereka tetap mendapatkan asupan gizi dari program MBG. Ini dapat MBG pertama? Ya, hari ini saya dapat MBG pertama di hari puasa. Isinya adalah buah pir, roti, dan telur rebus. Biasanya tuh MBG yang biasa makanannya paling nasi, ayam, terus buah-buahnya paling semangka. Oke, kalau ini roti sama telur gimana? Untuk saat ini ya roti. Itu MBG kecil lah kan, hari ini kan bulan puasa sampai tanggal 21 Maret kan. Koordinator MBG SMP Negeri 8 Pontianak Rahmaida bilang, menu yang diberikan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa. Untuk siswa itu 637 siswa. Kalau untuk menu hari ini jujur ya, kita lihat dari isinya ya buahnya satu besar, tapi roti dan telur. Kalau untuk memenuhi gizi siswa sih cukup, tapi kalau bagi siswa mungkin ada yang kurang bagi mereka karena selera mereka kan berbeda. Program makan bergizi gratis ini rutin diberikan kepada seluruh siswa sebagai upaya mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar termasuk selama bulan Ramadan. Bagus Suhanda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kita ke informasi selanjutnya. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar terus berupaya memenuhi hak anak atas informasi yang sehat dan mendidik. Melalui sinergi bersama insan pers, pemerintah daerah berkomitmen menyajikan informasi layak anak sebagai salah satu indikator utama dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Generasi emas positif. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar menggelar sosialisasi informasi layak anak bersama sejumlah media. Langkah ini guna memastikan anak-anak mendapatkan konten yang aman serta terhindar dari informasi negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang mereka. Keberadaan media massa sebagai salah satu dari 4 pilar Kabupaten Layak Anak diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam menyebarkan prestasi anak maupun mengawal isu perlindungan anak. Wartawan ini merupakan pilar KLA juga, dan barangkali yang belum kita lakukan adalah kolaborasi dengan kawan-kawan wartawan dengan anak-anak yang ada di Kabupaten Banjar. Ini yang barangkali menjadi perhatian kita bersama untuk Kabupaten Layak Anak. Pemkab Banjar berharap kolaborasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan informasi yang sesuai dengan tahapan usia anak. Sinergi ini menjadi komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan melindungi hak-hak anak. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, pemuda Kalimantan Barat didorong bersiap menyongsong bonus demografi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Para pemuda diajak mensertifikasi diri sesuai dengan bidang kemampuan masing-masing. Tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, kesehatan, dan pendidikan, para pemuda Kalbar didorong dapat mengelola dan membuka peluang lapangan kerja maupun industri baru menyongsong bonus demografi. Hal ini disampaikan dalam dialog kepemudaan di Kota Pontianak. Untuk menghadapi bonus demografi ini, anggota Bawaslu Kalbar ajak generasi muda mensertifikasi kemampuan diri sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Semua profesi harus ada sertifikasi. Karena itu saya mendorong teman-teman ambil peluang ini segera dengan kemampuan masing-masing, yang ahli bahasa segera sertifikasi, yang ahli visual desain dan sebagainya. Karena tanpa itu adalah satu pintu untuk masuk ke dunia industri dan dunia kerja ke depan. Dalam dialog kepemudaan ini, perwakilan organisasi kemahasiswaan soroti sejumlah isu yang sedang hangat. Satu di antaranya soal wacana perpindahan institusi Polri di bawah kementerian atau masih tetap di bawah presiden langsung. Soal sikap, tetapi per hari ini kita setuju bahwa Polri harus di bawah presiden secara langsung. Kita akan melakukan kajian ulang. Tentunya ini sebagai kaum intelektual ya, tentunya tidak mau mengambil
sikap yang terlalu cepat ketika ini diterapkan, tetapi kita akan punya sikap ke depannya jika ini terjadi. Karena ini juga akan mengkhianati semangat reformasi yang dulu sempat diperjuangkan oleh teman-teman kita, dan per hari ini kita juga konsisten terhadap hal tersebut. Jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peluang yang ada akan berbalik menjadi bencana demografi seperti tingginya angka pengangguran dan menciptakan beban tanggungan usia non-produktif yang meningkat. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi menarik lainnya, Saudara, Pasar Juanda Singkawang Ramadan Fair di Jalan Merdeka, Kota Singkawang, Kalimantan Barat diserbu pembeli. Wali Kota Singkawang dan Wakil Wali Kota Singkawang tak ketinggalan ikut berbelanja. Tak hanya warga yang hendak berbuka puasa, Pasar Juanda Singkawang Ramadan Fair juga diramaikan masyarakat non-muslim yang berbelanja jajanan. Wali Kota Chai Cuimi juga tidak ketinggalan membawa anak dan cucunya ikut berbelanja. Pada saat pembukaan, Wali Kota berpesan agar pedagang mengemas dengan baik dagangannya. Karena di momen Imlek ini, warga yang merayakan Imlek punya uang angpau untuk dibelanjakan di lokasi ini. Singkawang Ramadan Fair akan berlangsung selama bulan Ramadan dengan berbagai agenda, tidak hanya pasar juada. Tadi Dido bilang untuk cari beli baju untuk raya ya. Kita harapkan dia bisa beli motor, bisa naik haji Bu ya jualannya. Karena apa? Karena tadi bersamaan dengan Imlek ya, Imlek dan orang banyak ke Kota Singkawang. Maka dari itu sebagai seorang pebisnis ya, ibu-ibu ini pasti lihai lah saya pikir. Isi bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, sejumlah santriwati membagikan takjil gratis kepada pengguna jalan di kawasan Bundaran Tugu di Gulis Untan, Pontianak, Kalimantan Barat. Aksi ini untuk mengajarkan langsung berbagi kepada semua orang tanpa melihat perbedaan agama. Dengan semangat, para santriwati membagikan makanan kepada pengguna jalan di kawasan Bundaran Tugu di Gulis Untan, Pontianak. Para santriwati menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mereka untuk meningkatkan rasa peduli kepada sesama tanpa melihat latar belakang agama. Hal positif lainnya seperti menumbuhkan rasa saling peduli satu sama lain dan meningkatkan jiwa kerjasama antar sesama santriwati. Untuk tahun ini kami membagikan 500, memang berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, tapi tahun kali ini lebih khusus karena kami menyediakan nasi, kue dan kurma serta air. Lewat kegiatan ini, kebaikan yang dipelajari di pondok pesantren bisa diaplikasikan langsung di tengah masyarakat. Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah dengan teman-teman dengan agama-agama yang lain supaya lebih mendalam lagi, lebih nikmat lagi. Ya, jadi kita membagikan takjil bukan hanya untuk orang muslim tapi untuk orang-orang yang juga bepergian jauh, kita akan berikan seperti itu. Dan pembagian takjil ini merupakan suatu langkah yang baik untuk mengajarkan anak-anak didik kita untuk berjiwa murah hati, murah rezekinya, dermawan kepada orang-orang lain seperti itu. Selain di Kota Pontianak, kegiatan berbagi kebaikan melalui takjil ini rencananya juga digelar di beberapa daerah seperti Sanggau dan Sintang. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kue Putri Mandi jadi sajian menu berbuka puasa. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, isi waktu sambil menunggu waktu berbuka puasa, lomba mancing ikan digelar di parit depan kantor Bupati Kuburaya. Kegiatan yang diadakan selama bulan Ramadan ini diikuti 50 peserta setiap harinya secara gratis. Saudara, di bulan puasa seperti sekarang ini banyak cara dilakukan masyarakat untuk mengisi waktu sambil menunggu berbuka. Salah satunya ngabuburit. Nah, di Kabupaten Kuburaya, tepatnya di depan kantor Bupati Kuburaya saat ini sedang berlangsung kegiatan mancing sambil menunggu waktu berbuka, di mana tidak hanya menjalin silaturahmi, tapi juga kegiatan ini untuk meningkatkan kebersamaan masyarakat di Kuburaya. Sejumlah warga antusias ikuti lomba memancing ikan di parit depan kantor Bupati Kuburaya, Jalan Arteri Supadio. Tak hanya itu, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Kuburaya juga ikut menyemarakan ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa ini.
Salah satu peserta Anggi mengaku senang dengan adanya lomba ini dengan harapan ke depan bisa terus diadakan. Saudara, saat ini saya bersama salah satu peserta yang juga ikut mancing di hari ini. Dengan adik siapa namanya? Anggi, mungkin bisa dijelaskan deh, kenapa nih tertarik ngikut kegiatan mancing ini? Sebenarnya ayah yang daftar, cuman ayah kebetulan ada panggilan kerja tadi, jadi saya yang ngertikan. Oke, terus udah berapa kali nih ikut dan tahu informasi ini dari mana? Dari Instagram, dari TikTok juga, terus coba-coba daftar, rupanya ada namanya di IG. Sementara itu, Bupati Kuburaya Sujiwo mengaku kegiatan ini merupakan inisiatif untuk mempererat silaturahmi dan mendekatkan diri kepada warga. Bupati bilang seluruh kegiatan tanpa menggunakan APBD. Saya ingin bahagiakan masyarakat dengan cara, ya tadi itu, kan ternyata membuat bahagia masyarakat itu sangat sederhana ya. Kita kasih fasilitas mancing, mancingnya gratis. Kemudian satu orang dibatasin 7 ekor, itu bisa 2 kilo, 1,5 kilo gitu. Kemudian bisa dibawa pulang. Jadi dapat ikannya, kemudian gratis, dapat silaturahminya, kemudian dapat hiburannya, dapat pahalanya. Kegiatan ini akan digelar selama Ramadan dan dibatasi setiap hari 50 hingga 60 peserta. Setiap masyarakat yang mendaftar ini dapat membawa pulang ikan dan dapat pulang door prize yang telah disediakan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Dari Kuburaya, Samsul Hardi, Kompas TV, Kalimantan Barat. Saudara, Putri Mandi jadi kuliner khas Ramadan yang kerap disajikan saat berbuka puasa. Adonan beras ketan dicampur kuah gula aren dan gula pasir menambah gurihnya dan segarnya kue tradisional ini. Di bulan Ramadan seperti saat ini, berbagai menu khas disajikan untuk berbuka. Satu di antaranya adalah Putri Mandi, yakni kue tradisional yang terbuat dari adonan pulut atau beras ketan yang dicampur dengan santan, kuah gula aren dan gula pasir dibentuk seperti bulatan. Dinamakan Putri Mandi karena menurut pembuatnya Nurhayati, kue ini kerap dibuat oleh seorang wanita, kemudian disajikan dengan kuah manis yang seolah-olah adonan pulut tersebut berendam dalam kuah seperti mandi. Nurhayati mengaku adonan kue Putri Mandi yang dibuatnya sudah turun-temurun dari keluarga. Untuk memperindah bentuk, kue diberikan pewarna makanan. Sering buatnya? Udah sering dah. Bila nak makan buat bulan puasa, buat. Terus ini nih bahannya dari apa, Bu? Dari tepung ketan, gula merah, campur gula putih, santan. Ini makanan yang memang dulu, Bu? Makanan tradisional ini nih. Biasa ada dijual orang. Salah seorang warga mengaku Putri Mandi merupakan makanan khas tempo dulu. Selain dirinya, anak-anaknya juga menyukai jajanan tradisional ini. Makanan ini nih, makanan favorit keluarga saya bang, Putri Mandi. Dari bapak saya sampai turun lah, karena anak saya ini suka makan ini nih. Nyaman ya mas, setiap bulan puasa nih inilah yang dicari bang ya. Oke, kalau untuk rasanya gimana kak? Apakah setiap tahun berubah atau? Tergantung yang buat bang, ada yang suka manis. Kalau saya sedang lah, ini manisnya enggak terlalu manis, enggak terlalu tawar. Nyaman lah, enak. Kalau ini adanya setiap bulan puasa ya kak atau gimana kak? Enggak sih, tergantung enggak. Kalau lagi pengen mau buat. Di bulan Ramadan ini, kue Putri Mandi bisa didapatkan di Pasar Juadah Pontianak, mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000 per kantongnya. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi menarik lainnya saudara, Masjid Sabilal Mutahadin Banjarmasin, Kalimantan Selatan sajikan 1.000 porsi setiap hari selama bulan Ramadan. Di Ramadan kali ini, bubur yang melegenda ini hadir dengan kualitas dan porsi terbaik. Panitia Ramadan Masjid Sabilal Banjarmasin terus berinovasi sajikan menu khas berbuka puasa yang semakin menggugah selera. Banyaknya penggemar bubur yang sudah puluhan tahun melegenda membuat Badan Pengelola Masjid Sabilal terus berupaya menyajikan bubur dengan kualitas dan porsi terbaik. Tahun ini, bubur Sabilal disajikan dengan porsi lebih banyak. Dilengkapi 1 butir telur, kurma, suiran daging ayam dan bawang goreng dengan rasa khas Timur Tengah, membuat para penggemar kuliner Ramadan semakin ketagihan.
1000 porsi itu untuk 1000 orang. Yang isinya ya bubur, yang untuk tahun ini lebih ditingkatkan, maksudnya piringnya agak besar, kemudian satu telur, kemudian ada racikan ayam, irisan ayam, dan ada kurma dan teh panas ataupun air mineral. Setiap harinya, warga dari berbagai daerah rela berdatangan untuk menikmati bubur legendaris ini. Cita rasa khas yang hanya hadir di momentum bulan Ramadan membuat warga menantikannya setiap tahun. Rasa buburnya beda sama bubur jualan. Kalau bubur di sini nyaman, lebih berasa. Tahun kemarin sama tahun ini. Setiap harinya, bubur yang melegenda sejak 1981 ini disajikan sekitar 1000 porsi selama bulan Ramadan. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali hadir dalam Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, jika Anda tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi hari ini, berikut kami hadirkan kembali untuk Anda. Warga Banjarmasin digegerkan seorang perempuan asal Kabupaten Barito Kuala yang nekat melompat dari jembatan flyover Banjarmasin pada Sabtu malam 21 Februari. Saat kejadian, lalu lintas di Jalan Ahmad Yani kawasan flyover ini sempat ramai. Seorang saksi mengaku sebelumnya ia sempat mengira yang terjatuh hanya kain, hingga akhirnya menyadari ternyata adalah manusia. Di parkiran tadi, kami lihat tuh kira kain, ada tahu, ya Allah, seorang bunuh diri itu ada tahu. Pas sudah rame, ya kami sana juga kira kain, ada tahu orang beluncat. Itu infonya aja. Kami jaga parkir juga bang, ya Allah. Kondisi jalan tadi kayak apa pas lagi pas rame, pas orang lampu hijau, orang lewat. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin bilang korban nekat diduga karena masalah keluarga. Dari hasil penyelidikan awal kita dapatkan bahan keterangan bahwa indikasi bunuh diri karena permasalahan keluarga. Karena memang sebelum dia lompat, dia mengabari keluarganya terlebih dahulu karena dia punya permasalahan, dia hendak melakukan bunuh diri. Akibat peristiwa ini, perempuan berumur 22 tahun tersebut mengalami luka parah di bagian kepala dan patah kaki. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Inilah detik-detik seorang pria lansia bernama Warsito ditabrak pengendara motor yang sedang melintas dari belakang saat menyeberang jalan hendak ke masjid pada pukul 4.40 WITA Sabtu 21 Februari 2026. Ketua RT setempat menyebut korban bahkan sempat tertabrak kendaraan lain sebelum akhirnya dievakuasi dan dibawa ke RSUD Abdul Muiz untuk mendapat pertolongan. Namun nahas korban dinyatakan meninggal oleh dokter saat tiba di rumah sakit. Dia itu mau ke masjid kan biasa ajan duluan. Pas nyebrang mungkin dalam keadaan gelap juga orang nggak lihat kan ketabrak. Tadi ditabraknya kayak apa, Bu? Karena kan yang pali ikan yang lewat itu kan. Habis itu berapa menit kemudian pickup melaju, mungkin karena nggak lihat itu, dalam keadaan gelap juga aja tuh. Sempat kelindas berarti, Bu ya? Sempat kabur, pelaku penabrak yang merupakan pedagang ikan keliling akhirnya menyerahkan diri dan selanjutnya diperiksa oleh personel Satlantas Polresta Samarinda. Untuk pelaku roda 2 yang nabrak tersebut sempat lari dari TKP, lalu korban ditinggal begitu saja. Lalu sekitar tadi pukul 9:30, mungkin rame di mana-mana. Lalu yang bersangkutan melapor sendiri ke kami, awalnya ke Pak RT, baru langsung ke sini dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Usai divisum, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Usai libur menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, aktivitas persekolahan di kota Pontianak kembali dimulai per Senin 23 Februari.
Di hari pertama masuk sekolah, 637 siswa SMP Negeri 8 Pontianak mendapatkan menu makan bergizi gratis atau MBG berupa telur, roti, dan buah pir. Walau tak semewah biasanya, menu sederhana ini disambut penuh rasa syukur oleh para siswa. Terlebih di bulan puasa, mereka tetap mendapatkan asupan gizi dari program MBG. Ini dapat MBG pertama? Ya, hari ini saya dapat MBG pertama di hari puasa. Isinya adalah buah pir, roti, dan telur rebus. Biasanya tuh MBG yang biasa makanannya paling nasi, ayam, terus buah-buahnya paling semangka. Oke, kalau ini roti sama telur gimana? Untuk saat ini ya roti. Itu MBG kecil lah, kan hari ini kan bulan puasa sampai tanggal 21 Maret kan. Koordinator MBG SMP Negeri 8 Pontianak Rahmaida bilang, menu yang diberikan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa. Untuk siswa itu 637 siswa. Kalau untuk menu hari ini, jujur ya, kita lihat dari isinya, ya buahnya satu besar, tapi roti dan telur. Kalau untuk memenuhi gizi siswa sih cukup, tapi kalau bagi siswa mungkin ada yang kurang bagi mereka karena selera mereka kan berbeda. Program makan bergizi gratis ini rutin diberikan kepada seluruh siswa sebagai upaya mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar termasuk selama bulan Ramadan. Bagus Suhanda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, di bulan puasa seperti sekarang ini banyak cara dilakukan masyarakat untuk mengisi waktu sambil menunggu berbuka. Salah satunya ngabuburit. Nah, di Kabupaten Kuburaya, tepatnya di depan kantor Bupati Kuburaya saat ini sedang berlangsung kegiatan mancing sambil menunggu waktu berbuka, di mana tidak hanya menjalin silaturahmi, tapi juga kegiatan ini untuk meningkatkan kebersamaan masyarakat di Kuburaya. Sejumlah warga antusias ikuti lomba memancing ikan di parit depan kantor Bupati Kuburaya, Jalan Arteri Supadio. Tak hanya itu, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Kuburaya juga ikut menyemarakan ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa ini. Salah satu peserta Anggi mengaku senang dengan adanya lomba ini dengan harapan ke depan bisa terus diadakan. Saudara, saat ini saya bersama salah satu peserta yang juga ikut mancing di hari ini. Dengan adik siapa namanya? Anggi, mungkin bisa dijelaskan deh, kenapa nih tertarik ngikut kegiatan mancing ini? Sebenarnya ayah yang daftar, cuman ayah kebetulan ada panggilan kerja tadi, jadi saya yang ngertikan. Oke, terus udah berapa kali nih ikut dan tahu informasi ini dari mana? Dari Instagram, dari TikTok juga, terus coba-coba daftar, rupanya ada namanya di IG. Sementara itu, Bupati Kuburaya Sujiwo mengaku kegiatan ini merupakan inisiatif untuk mempererat silaturahmi dan mendekatkan diri kepada warga. Bupati bilang seluruh kegiatan tanpa menggunakan APBD. Saya ingin bahagiakan masyarakat dengan cara, ya tadi itu, kan ternyata membuat bahagia masyarakat itu sangat sederhana ya. Kita kasih fasilitas mancing, mancingnya gratis. Kemudian satu orang dibatasin 7 ekor, itu bisa 2 kilo, 1,5 kilo gitu. Kemudian bisa dibawa pulang. Jadi dapat ikannya, kemudian gratis, dapat silaturahminya, kemudian dapat hiburannya, dapat pahalanya. Kegiatan ini akan digelar selama Ramadan dan dibatasi setiap hari 50 hingga 60 peserta. Setiap masyarakat yang mendaftar ini dapat membawa pulang ikan dan dapat pulang door prize yang telah disediakan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Dari Kuburaya, Samsun Hardi, Kompas TV, Kalimantan Barat. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus Kompas Pagi dan program menarik lainnya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Akhir kata, saya Melian Tacung, mewakili segenap kru yang petugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Kompas TV, independen, terpercaya.